Tadi saya dengar cerita beliau bahwa sejak kecil sambil bergurau, sambil main-main dengan bahagia. Jadi bahagia beribadah sambil berbahagia, atau bahagia sambil ibadah. Beliau menghafalkan kitab-kitab Maulana Syekh. Di antaranya kitab apa, adik-adik? Kitab apa tadi disebut? Batu Ngompal. Sudah mulai menghafal Batu Ngompal? Oh, sudah hafal ya? Alhamdulillah, syukur. Sebelah sana sudah hafal Batu Ngompal? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian semua menghafalnya, karena itu adalah dasar-dasar untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, yang sering kita kenal dengan ilmu tajwid. Nah, kalau Batu Ngompal sudah hafal, insya Allah tinggal dilancarkan di sini fasohahnya, makharijul hurufnya, dan sifat-sifat hurufnya. Ya, kalau makharijul huruf mungkin kita bisa belajar di mana-mana. Kalau yang sifatul huruf itu biasanya tuan gurunya harus pernah tinggal di Mekah. Ya, baru kita tahu oh penyebutannya seperti ini, karena itu sangat terkait dengan lahjah Arab. Rasa perasaan Arab itu harus ada. Nah, di sini alhamdulillah kita dikawal oleh pengasuh kita ngapal Al-Quran di sini, Tuan Guru Zaini Abdul Hanan beserta bija-bijanya. Alhamdulillah. Nah, adik-adik makanya rajin belajar. Ketika bulan Ramadan ikut Ramadan menghafal. Di situ kalian bisa melatih lidah kalian agar ringan ketika menghafal Al-Quran, agar sesuai. Jangan nyebut tak ya. Walladzina yattaqun, salah ya. Benar lahjah kita. Tetapi tak yang biasa kita sebut di sini, yang kita bilang akan tetapi, nah, itu ya, akan tetapi itu tidak berlaku dalam bahasa Arab, adik-adik. Tidak berlaku. Jadi disinilah kita belajar ngaji Al-Quran, tajwidnya di Batu Ngompal, praktisnya untuk makharijul huruf dan tahsin yang lain-lainnya ada di sekolah. Nah, baca Al-Quran itu kalau zaman dulu adik-adik harus bitalaqi katanya. Harus berhadapan dengan guru, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Maulana Syekh zaman dulu beliau yang ngarang kitabnya, beliau juga yang menyimak murid-muridnya. Bagaimana tidak bangga kita jadi murid kalau langsung pengarangnya yang nyimak kita, Masya Allah, tabarakallah. Nggih, bisa kalian bayangkan kalau Ibnu Aqil langsung yang nyimak kalian Alfiyah Ibnu Malik, kan begitulah rasanya ketika Dr. Tuan Guru Haji Abdul Syakur disimak oleh Maulana Syekh. Mirip-mirip rasanya seperti itu. Ya, kebanggaan. Nah, sekarang kalian di sini menghafal, disimak langsung oleh murid Maulana Syekh. Alhamdulillah. Para asatidz dan ustadzat yang hormati, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Jadi seperti itulah kita menyikapi kehidupan ini dengan dua cara. Ya, orang mukmin itu menyikapi kehidupan ini dengan rasa yang ada di dalam hatinya, dengan perasaannya itu dengan dua cara. Jadi yang pertama
adalah dengan bahagia. Nah, dengan bahagia. Apa yang membuat orang muslim bahagia? Apa yang membuat kita harus bahagia? Apa yang membuat kita semestinya bahagia? Nah, jadi ada yang mengatakan di antara perilaku mukmin sejati, bahkan ada yang mengatakan di antara bagian-bagian syarat orang mukmin itu adalah ada dua hal. Yang pertama adalah dia harus merasa bahagia ketika diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ibadah, berbuat baik. Gitu adik-adik. Jadi apa yang membuat kita bahagia? Kita bisa berbuat baik. Bukan perbuatan baik itu sendiri. Perbuatan baik yang kita lakukan itu biarlah dinikmati oleh orang lain. Tetapi ketetapan Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang kita dapatkan kemudian mendorong kita untuk beribadah, berbuat baik, itulah yang harus kita terima dengan bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Paham adik-adik? Misalnya adik-adik bersedekah hari Jumat, menurut Imam Nawawi kita bersedekah sebanyak 2 dinar. 2 dirham. Dirham 50.000 rupiah. Kita lakukan dia. Biarlah perlakuan adik-adik bersedekah, perlakuan pelunggu senamian bersedekah, dengan uang yang disedekahkan, biarkan itu untuk orang lain. Kita ikhlaskan. Tetapi yang kita harus bahagia menerimanya, yang harus kita sangat lebih bersyukur menerimanya adalah ketetapan Allah yang menetapkan, yang menggugah hati kita untuk bersedekah. Itu yang seharusnya membuat kita bahagia. Ya, di sisi lain orang menerima sedekah adik-adik misalnya dengan bahagia juga. Panitia sangat bahagia, oh dia banyak sedekahnya. Bisa kita membeli beli semen misalnya dengan sedekahnya. Bahagia. Tetapi yang paling membahagiakan kita adalah karunia dan rahmat dari Allah yang telah menetapkan hati kita untuk mau bersedekah, untuk mau berbuat baik. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Ya, katakanlah bahwa dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah lah kita selayaknya berbahagia. Jadi yang kita bahagia itu justru ketetapan Allah yang menetapkan itu untuk diberikan 2 jenis kenikmatan itulah yang disebut dengan karunia dan kasih sayang. Nah itu. Dan itulah jiwa orang muslim. Jadi ketika dia mendapat karunia dan rahmat Allah untuk berbuat baik, dia bahagia. Dan sebaliknya, ketika dia mendapatkan dirinya hari ini kok beda dengan kemarin. Kalau kemarin saya sholat duha 8,
Kalau sekarang saya males-malesan sholat duhanya hanya 2, maka ini artinya ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang harus kita pahami. Ya, harus kita pahami bahwa karunia Allah itu sedang berkurang yang kita dapatkan. Bisa saja kita dibuat jadi malas. Karena itu harus, ya, karena itu harus kita sering-sering muhasabah. Seperti kemarin yang kita bicarakan kan, ada 4 waktu itu ya. Salah satu waktunya adalah saatun, ya. Salah satu waktunya adalah saat untuk bermuhasabah. Jadi terus kita lihat diri kita, perkembangan diri kita. Harus kita jangan menyesali ya, jangan menyesali itu bahasa-bahasa menyesali takdir Tuhan. Tetapi kita bersedih. Kita bersedih, kok saya sekarang kurang ibadah saya ya. Biasanya hari Jumat saya rajin ngaji ya, kok Jumat ini saya malas sekali, saya tidak hadir misalnya ya, terjadi hal seperti itu harus kita sesali. Demikian juga adik-adik ya, kalau minggu kemarin saya duduk dengan tenang, dapat saya ilmu dari pengajian. Kalau minggu ini, hari ini, kenapa saya duduk dekat selama ini ya katanya. Baru saya duduk dengar, diajak saya ngobrol, ya, diajak saya ngomong, akhirnya enggak saya dengar pengajian. Ngeraos saya katanya. Ngeraos itu cukup untuk membuat orang jadi setan. Ya, kenapa? Teman-temannya yang asik asik mendengarkan pengajian, tiba-tiba dia di sini. Baik miliki kamu miliki bareng aku, gentar lalu berketik. Akhirnya temannya nggak mau dengar, lama-lama terpaksa dengar, burang dengar pengajian. Itulah yang disebut dengan setan. Biasanya yang seperti itu ada jiwa-jiwa tele dalam hatinya. Tahu tele? Nakal. Setan itu bahasa, kalau dalam bahasa Arab, bahasa kamusnya tele artinya setan. Jadi siapa yang nakal disebut setan. Makanya orang Arab kalau marah sama temannya, setan katanya. Kalau nakal-nakal temannya, setan katanya. Nakal artinya. Kalau kita bilang setan di sini beda artinya. Kalau orang Lombok bilang setan, maksudnya keluarga iblis. Tidak sekedar tele, amun dengan sasak gena. Amun dengan sasak gena tele katna lagu amun sudah nakal yang terkait dengan agama disebut setan. Setan maksudnya adalah keluarga iblis. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita diperintahkan untuk berbahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu. Untuk bahagia karena karunia Allah, untuk bahagia karena rahmat Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Karena hasil pekerjaan kita itu sangat ditentukan dengan keikhlasan. Jadi amun kurang-kurang ikhlas berarti amal ibadah ini kurang nilainya dah. Jadi tidak bisa dibanggakan. Kesolehan itu tidak bisa dibanggakan. Aku soleh aku. Dek kuah, aku berupaya ngindarin kesalahan-kesalahan. Masjid doang tauku. Jadi dia merasa seperti malaikat. Justru itu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua manusia seperti itu, merasa dia soleh, semuanya di masjid semua, dunia ini akan hancur, kiamat dia terus diganti dengan makhluk lain.
Gitu. Makhluk lain, manusia dia akan dihancurkan kalau tidak ada yang berbuat dosa. Makanya kadang-kadang kalau kita berjurak-jurak di antara profesor-profesor itu mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada mereka yang berbuat dosa. Kenapa? Karena gara-gara mereka lah kita masih bisa sholat, karena kiamat makin jauh. Gitu katanya. Karena dalam hadis dikatakan walau lam tudnibu la zahaballahu bikum, katanya. Kalau kalian enggak berbuat dosa, nanti akan kami angkat semuanya. Faja'a biqaumin yuznibuna wa yastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Jadi pada intinya, kalau kita merasa soleh semua, tidak pernah berbuat baik, itu akan cepat kiamat datang. Tapi kalau kita selalu merasa diri, ndek teman jadi dengan soleh nih, masih luwe perbuatan salah yang belum tentu sudah ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya tidak pernah merasa diri saya suci begitu ya. Maka insya Allah dunia ini akan lebih panjang, hidup manusia ini akan lebih panjang, gitu. Itu logika namanya, adik-adik ya. Tapi itu bukan berarti kita boleh berbuat dosa, ya. Jangan berbuat dosa, karena tadi kita disuruh bahagia dan bangga untuk mencari karunia Allah, karunia dan rahmat Allah, agar kita bisa menjadi orang yang bahagia karena ibadah. Karunia bahagia karena karunia dan rahmat Allah, karena kebaikan. Artinya kita disuruh berbahagia dengan kebaikan, gitu. Jadi orang mukmin itu selayaknya seperti itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang mukmin itu adalah mereka yang berbahagia dengan kebaikan yang dilakukan, dengan rahmat, dengan karunia dan rahmat kebaikan yang diterima. Dan mereka itu sedih jikalau dia berbuat keburukan, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Man sarrathu, katanya dalam sebuah hadis, man sarrathu hasanatuhu wa man sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Itu katanya dalam sebuah hadis. Barang siapa yang berbahagia karena perbuatan baiknya, dan barang siapa yang bersedih karena keburukannya, maka itulah orang mukmin yang sejati. Gitu. Jadi mulai dari sekarang kita harus menanamkan jiwa bahagia ketika kita berbuat baik. Kita harus menanamkan jiwa sedih ketika kita berbuat keburukan atau maksiat. Latih diri seperti itu, sehingga dengan demikian kita akan berupaya berbuat banyak untuk kebaikan dan berupaya menghindarkan diri untuk maksiat. Nah, belajar itu kebaikan atau maksiat, adik-adik? Kebaikan. Belajar, dengar gurunya. Ngeraos lek mudi itu maksiat atau keburukan? Keburukan itu. Memang ngeraos itu ndak apa-apa, tapi mengganggu yang kita ajak bicara. Tapi dia ndak mungkin mau bicara kalau nggak diajak bicara. Pasti ada yang memulainya. Yang memulainya itulah yang berbuat maksiat, berbuat keburukan. Awas adik-adik, saya dengar sekali lagi nanti. Ya?
Ya adik-adik, masih berani berbicara enggak? Masih, katanya yang belakang tuh masih ada yang berbicara. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Ya, saya rasa ini dulu sekedar kita pahami, dan mari kita hadiri acara-acara yang ada di Nahdlatul Wathon. Pengajian di mana-mana sekarang ini, masya Allah tabarakallah, dan banyak tempat kalau pengajian PB Maulana hadir. Kesempatan di situ, kesempatan, karena kadang-kadang Maulana itu berdiri dia di depan, beliau berdiri di depan selaman untuk masyarakat, selaman, langsung selaman Pelungguh. Itu jarang terjadi kalau Pelungguh sengaja datang ke sana, mungkin selamannya sama Umi Bajang. Kalau Pelungguh tapi namanya sudah janjian. Kalau ibu-ibu maksudnya nggih, kalau bapak-bapak ya mungkin juga ketemu Maulana, tapi agak sulit waktu beliau, waktunya yang kurang. Jadi semua kita ingin bertemu beliau, tetapi tidak mungkin ditemui semua kita. Karena itu hadirilah pengajian-pengajian besar, insya Allah beliau hadir. Masya Allah tabarakallah. Dan jangan lupa untuk hari Rebu sore, nggih, ibu-ibu yang lihat kemarin sudah banyak sekali jamaah. Tidak hanya siswa dan mahasiswi, siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang hadir, tapi jamaah sudah mulai banyak yang hadir. Ya, mungkin kemarin ini karena hujan, jamaah kita kemarin penuh sampai belakang, masya Allah tabarakallah. Di ruangan-ruangan sudah mulai penuh. Artinya kita sudah memulai pengajian majelis niki dengan meramaikannya bersama. Nggih, tuan guru banyak di sana hadir, tetapi mungkin niki ndak tahu tiang aturannya karena ada panitia yang ngaturnya. Tuan guru niki duduk di bawah dia. Nggih, ikut turun di bawah bersama Pelungguh. Nggih, tapi tiang nanti akan ngusul, biar tuan guru di atas. Biar semua namanya jamaah melihatnya dengan bahagia. Karena itu hadis Nabi, sekali melihat wajah ulama dengan bahagia, wajah orang alim dengan bahagia, diciptakan satu orang malaikat untuk beristighfar sampai hari kiamat. Seperti ini Pelungguh Serio bahagia. Walaupun dia saja yang Pelungguh Serio, tetapi ketika hari berbeda Pelungguh Nyeriuknya, maka di saat itu diciptakan satu malaikat. Itu makanya orang yang rajin ngaji itu, insya Allah mereka adalah isi surga. Kenapa para malaikat banyak sekali yang akan beristighfar untuk Pelungguh Senamian? Nggih, nanti besok Rebu belakang, Rebu depan, yang mau usul sama panitia agar tuan guru nika mestinya di atas saja. Ya, bukan pembedaan, bukan. Tetapi tuan guru itu harus dilihat, harus terlihat, harus diseriuk sama Pelungguh Senamian, sehingga dia bahagia. Nggih. Nanti kita buat aturannya. Sudah disuruh katanya sama beliau. Nanti ketuanya kita datengin, Tuan Guru Syahri Ramadan. Nggih, agar membuat aturan bahwa kalau masyayikh di atas tempatnya. Ya. Biarlah kalau asatiz, ustadz di bawah enggak apa-apa lah. Tapi kalau masyayikh kita menghormati ilmu beliau-beliau, dan kita juga sudah sepakat memanggil beliau tuan guru, maka beliau harus kita pandang sebagai ulama kita. Nggih, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahla wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri wa dhaka. Rabbi